Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran bahasa Arab, maharah qiraah dan kitabah untuk MTS atau MA. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian maharah qiraah dan kitabah. Maharah qiraah itu adalah suatu keterampilan di mana peserta didik mampu memahami simbol-simbol yang tertulis serta mampu memahami isi bacaannya. Jadi maharah qiraah atau keterampilan qiraah itu adalah kemampuan siswa memahami simbol-simbol yang tertulis atau huruf-huruf itu ya. Simbol-simbol atau huruf-huruf serta mampu memahami isi bacaannya. Itu yang dinamakan dengan maharah qiraah. Sedangkan maharah kitabah merupakan suatu kemampuan siswa di mana siswa mampu menulis bacaan yang ada, baik tulisan tersebut dari hasil melihat, mendengar ataupun mengarang. Nah, kemampuan kitabah itu dapat kita lihat ketika siswa itu mampu menulis dengan baik, indah, tepat ataupun jelas. Sebab dalam maharah kitabah itu ada 3. Ada yang namanya khot, imla, dan insya. Nah, untuk maharah qiraah sendiri ada dua aspek yang dipelajari ketika membaca, yaitu aspek gerak. Yang pertama aspek gerak, di mana aspek membaca ini meliputi pengenalan huruf, pengenalan unsur bahasa, pengenalan hubungan antara intonasi dengan huruf, serta kecepatan membaca. Yang kedua, aspek pemahaman, di mana aspek ini meliputi kemampuan untuk memahami bacaan secara sederhana, memahami makna yang tersirat, serta memahami penyesuaian tanda baca atau intonasi dengan kecepatan membaca. Dalam maharah qiraah pun ada 5 tingkatan ketika pembelajaran. Yang pertama, tingkatan pertama persiapan menuju qiraah. Yang kedua, awal pembelajaran qiraah. Yang ketiga, mulai perluasan dalam pembelajaran qiraah atau eksplorasi. Yang keempat, mulai memperkaya informasi serta meningkatkan kecakapan dan kompetensi membaca. Dan yang terakhir, tingkatan terakhir adalah lanjutan menuju seorang pelajar yang berkarakter dan bercita rasa terhadap bacaan serta gemar membaca. Nah, yang namanya maharah atau keterampilan baik qiraah maupun kitabah itu pasti ada beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan membaca ataupun menulis tersebut, di mana faktor tersebut sangat berpengaruh. Nah, pertama, lingkungan yang senang dan nyaman sangat mendukung terhadap konsentrasi dalam kegiatan membaca ataupun menulis. Yang kedua, tingkatan pengetahuan pembaca yang sesuai dengan tingkatan bacaan ataupun tulisan akan mampu memengaruhi keberhasilan membaca. Yang ketiga, bacaan yang cocok ataupun tulisan yang cocok atau yang diminati oleh pembaca ataupun penulis akan mudah dicerna dan dipahami. Dan yang keempat, ketika ini khususan untuk yang maharah qiraah, dalam membaca nyaring diperlukan intonasi bacaan yang tepat. Nah, seperti itu. Nanti selanjutnya mengenai tujuan ataupun faktor yang lebih lanjut dan yang lebih terpenting adalah metode, bagaimana metode pembelajaran bahasa Arab untuk kedua maharah ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Syukron. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran maharah al-qiraah dan juga al-kitabah. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran maharah al-qiraah. Menurut An-Naqoh, tujuan pembelajaran membaca dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu secara umum dan juga secara khusus. Tujuan umumnya bahwa pembelajaran maharah qiraah bertujuan untuk siswa dapat membaca bahasa Arab dari arah kanan ke kiri dengan baik disertai dengan pemahaman. Sedangkan tujuan khususnya yaitu siswa dapat mengaitkan lambang tulisan dengan bunyi ujaran
Siswa dapat membaca sebuah teks dengan nyaring. Siswa dapat membaca teks dengan lancar. Siswa dapat memahami makna kosakata sesuai konteks. Siswa dapat menangkap makna dan memahami perubahan. Siswa dapat memahami ide secara detail dan dapat mengaitkan dengan ide pokoknya. Siswa dapat memahami tanda baca dan juga siswa dapat membaca berbagai jenis bacaan. Demikian tujuan daripada maharoh qiraah. Sekarang tujuan daripada maharoh kitabah. Yang pertama yaitu agar peserta didik mampu menulis kata-kata dan kalimat bahasa Arab dengan mahir dan benar. Yang kedua, agar peserta didik mampu menuliskan dan membaca kata-kata dan kalimat bahasa Arab secara terpadu. Yang ketiga yaitu melatih panca indera peserta didik untuk menjadi aktif berbahasa Arab. Yang keempat, menumbuhkan penulisan berbahasa Arab yang indah dan juga rapi. Yang kelima yaitu menguji kembali pengetahuan peserta didik tentang penulisan kalimat. Dan yang terakhir yaitu melatih peserta didik mengarang dengan bahasa Arab dengan menggunakan bahasanya sendiri. Demikian tujuan daripada maharoh al-qiraah dan juga maharoh al-kitabah. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan tentang metode pembelajaran maharoh al-qiraah dan juga al-kitabah. Selanjutnya yakni metode pembelajaran qiraah. Siswa diharapkan mampu menguasai 3 metode yang akan dikasihkan oleh guru. Yang pertama ada metode metode qawaid dan terjemah. Pada metode ini peserta didik diharapkan mampu membaca naskah bahasa Arab atau karya bahasa Arab. Langkahnya yang pertama, seorang guru akan memberikan sebuah teks atau karya tulis bahasa Arab. Kemudian siswa itu mampu membaca teks atau naskah yang telah diberikan oleh guru dengan baik dan benar. Selanjutnya yakni metode elektif. Pada metode ini siswa diharapkan mampu melakukan percakapan, membaca, latihan dan juga melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, selanjutnya yakni yang ketiga metode audiolingual. Selain siswa menguasai keterampilan menyimak, berbicara, menulis, tapi di sini siswa dituntut juga untuk menguasai keterampilan membaca. Selanjutnya yakni metode pembelajaran maharoh kitabah di MTS atau MA. Ada 2 metode yang harus dikuasai oleh seorang siswa. Yang pertama ada pengajaran imla. Pengajaran imla itu kegiatan menulis atau mendikte huruf-huruf Arab baik tunggal, kata maupun kalimat yang sesuai dengan posisi dan tanda baca yang benar agar tidak terjadi kesalahan makna. Nah, di sini itu siswa akan menulis apa yang didengar, diucapkan oleh guru ataupun melihat tulisan yang ada di papan tulis maupun proyektor. Pada metode imla ini terdapat tiga bagian yang harus dikuasai. Yang pertama ada metode imla salin atau ditulis. Seperti tadi, misal guru memberikan bacaan atau tulisan di papan tulis, maka siswa diharapkan mampu menulis sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh guru. Yang kedua ada metode imla yang dilihat. Bisa seperti guru telah memberikan tulisan yang ada di papan tulis. Nah, di situ siswa harus melihat dan menulis apa yang telah dilihat di papan tulis. Yang ketiga itu ada metode imla yang didengar. Guru membacakan suatu teks atau karya ilmiah, kemudian siswa menulis apa yang didengar oleh siswa tersebut. Dan terakhir ada seni pembelajaran kaligrafi atau khat. Pada pembelajaran ini terjadi proses interaksi antara guru dengan peserta didik, di mana guru itu akan menunjukkan atau membenarkan tulisan seorang siswa. Di sini siswa harus mampu menulis kalimat-kalimat Arab. Dan tugas guru di sini itu untuk membenarkan atau menunjukkan penulisan